Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Yahenedi. Ingat slogan kita kan? Belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, aku mau langsung nanya nih ke kalian. Pernah kepikiran gak sih sebuah cerita sejarah, misalnya yang kita pelajari di sekolah, itu bisa punya lebih dari satu versi? Mungkin gak sih ada cerita dari sisi A, tapi ada juga cerita yang bener-bener beda dari sisi B? Nah ini penting banget karena hari ini kita bakal ngebahas gimana satu peristiwa besar di Indonesia bisa punya banyak banget versi cerita yang beda-beda. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama kita samain frekuensi dulu ya. Biar nyambung, kita perlu kenalan dulu sama dasarnya. Siapa sih PKI itu? Tenang, ini bakal jadi rangkuman super kilat, jadi kita semua punya bekal yang sama sebelum lanjut lebih dalam. Perjalanan PKI ini, panjang dan penuh lika-liku. Dimulai tahun 1920 dari sebuah organisasi bernama ISDV yang kemudian bertransformasi jadi PKI. Dan kerennya, ini partai komunis pertama di seluruh Asia loh. Terus di tahun 1926 mereka coba memberontak melawan Belanda, tapi gagal. Lanjut ke 1948 ada lagi konflik besar yang kita kenal sebagai peristiwa Madiun. Nah, puncaknya itu di pemilu 1955 mereka jadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Populer banget waktu itu. Tapi ya gitu, semua berubah drastis dan tamat di tahun 1965 lewat peristiwa yang kita kenal sebagai G30S. Tentu aja, di balik cerita besar ini ada tokoh-tokoh penting. Di masa-masa awal, ada nama seperti Alimin. Bisa dibilang, beliau ini salah satu arsitek awal yang ikut ngebangun fondasi partainya. Selanjutnya, ada Musso. Nah, kalau nama yang satu ini jadi pusat perhatian banget, terutama pas peristiwa Madiun tahun 1948 tadi. Beliau ini yang mencoba membawa partai ke arah yang lebih keras waktu itu. Dan yang terakhir, tentu saja DN Aidit. Dialah pemimpin PKI di masa-masa keemasannya dari tahun 50-an sampai 60-an. Di bawah kepemimpinannya, PKI berhasil jadi partai dengan pendukung yang luar biasa banyak. Nah, setelah 1965, peta politik Indonesia itu berubah total. Dan yang menarik, cara kita belajar sejarah soal ini juga ikut berubah. Selama lebih dari 30 tahun, cuma ada satu-satunya versi cerita yang boleh kita dengar. Para sejarawan sering menyebut fenomena ini sebagai sejarah sebagai penindas. Maksudnya apa tuh? Gampangnya gini, sejarah itu dipakai sebagai alat oleh penguasa. Tujuannya, biar kekuasaan mereka kelihatan sah. Jadi, cerita versi pemerintah itu dianggap satu-satunya kebenaran. Suara-suara lain sengaja dihilangkan. Jadi, coba bayangin deh, selama puluhan tahun, satu generasi full cuma belajar satu narasi tunggal ini. Di sekolah, di TV, di buku, di mana-mana ceritanya sama persis. Nggak ada tempat buat nanya, apalagi dengar cerita dari sisi lain. Tapi yang namanya sejarah, rodanya terus berputar. Setelah rezim Orde Baru jatuh di tahun 1998, kita masuk ke era reformasi. Momen ini kayak membuka sebuah pintu yang tadinya terkunci rapat. Angin kebebasan berhembus, termasuk kebebasan untuk bercerita. Nah ini dia kebalikannya, muncul konsep sejarah sebagai pembebas. Sejarah akhirnya jadi ruang buat mereka yang suaranya dulu dibungkam untuk akhirnya bisa ngomong. Mereka bisa cerita versi mereka sendiri, menantang narasi tunggal yang udah puluhan tahun mendarah daging. Dan cerita-cerita yang baru ini muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang nulis buku atau catatan harian pribadi. Ada juga proyek sejarah lisan, di mana peneliti langsung wawancara para korban yang selamat. Bahkan, ada loh musisi yang bikin lagu dari kisah-kisah terlarang ini. Dan pastinya, di dunia kampus, para sejarawan mulai berani nerbitin penelitian dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Nih, salah satu contohnya buku ini. Ini ditulis langsung oleh DN Aidit, yang isinya ngejelasin sejarah PKI dari sudut pandang mereka sendiri. Selama Orde Baru, wah, buku kayak gini mustahil kamu temuin. Tapi sekarang, buku ini jadi salah satu sumber penting buat kita, biar bisa ngelihat gambaran yang lebih lengkap. Proses munculnya kembali cerita-cerita ini sering disebut pelurusan sejarah. Mungkin istilah ini jadi perdebatan ya di kalangan ahli, tapi bagi para korban dan keluarganya, ini lebih dari sekedar debat akademik. Ini adalah proses penyembuhan, sebuah healing proses untuk mengembalikan nama baik dan martabat mereka yang hilang selama puluhan tahun. Di balik semua teori dan konsep yang berat tadi, ada kisah-kisah manusia yang sangat personal, yang bisa bikin kita merinding. Kita akan dengar satu kisah nyata dari seorang eksil, orang Indonesia yang terdampar di luar negeri dan gak bisa pulang ke tanah airnya sendiri. Namanya Ibu Francisca Vanggidae. Beliau ini seorang aktivis perempuan.
Waktu peristiwa 65 meletus, beliau kebetulan lagi tugas di luar negeri. Dan karena situasi politik yang kacau, beliau dan ribuan orang lainnya nggak bisa pulang. Paspornya dicabut, mereka jadi manusia tanpa negara. Oh ya, ada fakta menarik nih. Beliau ini adalah nenek dari aktor terkenal Indonesia yang pasti kalian semua tahu, Reza Rahadian. Sesaat sebelum meninggal dunia di Belanda, Reza Rahadian sempat menjenguk neneknya. Di momen-momen terakhir itu, Ibu Francisca mengucapkan kata-kata yang sangat dalam. Saat ditanya apa arti merdeka baginya, ia menjawab simpel, merdeka itu adalah pulang. Coba deh kita renungin. Buat kita, merdeka itu mungkin bisa ikut upacara, bisa libur, macam-macam. Tapi buat orang yang puluhan tahun terasing dari rumahnya, kemerdekaan paling sejati ya cuma satu, bisa kembali pulang. Kisah tadi itu ngajarin kita tentang dalamnya luka masa lalu. Pertanyaannya sekarang, kita sebagai generasi muda harus gimana? Apa kita harus terus mewarisi konflik dan dendam ini? Ternyata ada loh orang-orang hebat yang mencoba jalan lain, jalan rekonsiliasi. Salah satunya adalah forum yang namanya Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Coba deh, baca visi mereka ini. Berhenti mewariskan konflik, tidak membuat konflik baru. Dalam banget kan? Mereka mau memutus rantai kebencian antar generasi. Dan yang bikin saya pribadi merinding, lihat siapa aja yang ada di forum ini. Ada Ibu Amelia Yani, putri dari Jenderal Ahmad Yani. Dan di forum yang sama, ada Bapak Ilham Aidit, putra dari DN Aidit. Kalian bisa bayangin nggak? Dua keluarga yang oleh sejarah ditaruh di sisi yang berlawanan, sekarang anak-anak mereka duduk bareng, ngobrol bareng, cari jalan damai. Ini bukti nyata kalau penyembuhan luka bangsa itu mungkin. Nah, setelah kita jalan-jalan lewat berbagai versi cerita tadi, aku mau balik lagi ke pertanyaan awal. Menurut kalian, kenapa sih penting banget buat kita sebagai generasi sekarang untuk mau mendengar sebuah cerita sejarah dari berbagai sisi? Apa untungnya buat kita? Aku beneran pengen tahu pendapat kalian. Coba deh tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga ada sesuatu yang baru yang bisa kalian dapatkan ya. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di YouTube Yele Hanedi Channel. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru selanjutnya. Dadah!